Hello guys, kembali lagi dengan Review Gadget. Kali Review Gadget aku bakal review sebuah smartphone yaitu Poco X3 Pro. Jadi kita sudah gunakan smartphone ini selama kurang lebih 2 minggu pemakaian. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas kelebihan maupun kekurangan dari smartphone ini. Dan apakah worth it atau tidak untuk kalian beli di harganya 3,5 jutaan ya, 3,5 jutaan. Dimana pasar market HP di 3 jutaan tuh udah banyak banget guys marketnya. Jadi kita akan simpulkan apakah memang Poco X3 Pro ini oke atau tidak untuk kalian beli. Tapi sebelum kalian tonton sampai habis, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, follow sosial media Review Gadget, dan nantikan video-video terus dari Review Gadget ya guys. Oke guys, langsung saja kita lakukan review Poco X3 Pro ini. Oke guys, ini dia adalah Poco X3 Pro. Jadi kita akan lakukan reviewnya pada kesempatan kali ini. Kita sudah gunakan selama kurang lebih 2 minggu pemakaian. Mari kita bahas kelebihan maupun kekurangan dari smartphone Poco X3 Pro ini. Jadi kelebihan pertama yang kita rasakan ada dari sisi performance yang ditawarkan di HP ini. Dengan menggunakan prosesor Snapdragon 860, maka HP ini tuh menjadi HP yang salah satu yang paling baik di harga 3 jutaan. Secara performance, secara buat main game, secara untuk browsing, multimedia, itu oke banget dari sisi performance dari HP ini tuh sangat nyaman banget. Cuma memang ini launchernya saya ganti ke Nova Launcher jadi pihak ketiga. Kenapa? Karena menurut Review Gadget lebih enak aja, lebih smooth lagi. Karena dia memang lebih enteng dibandingkan Poco Launcher. Terus itu nggak ada masalah. Kalau buat main game ya sedikit catatan aja ketika kita buat main game. Kemarin kita sudah uji coba 6 game ini, yang untuk game Genshin Impact memang sedikit agak hangat. Jadi kalau menurut Review Gadget, kalau misalnya kalian memang mau main Genshin Impact, maka HP ini bukan buat kalian. Meskipun dari sisi performa sebenarnya masih oke buat main, tapi menurut Review Gadget, manajemen panasnya masih kurang oke untuk main game Genshin Impact. Tapi selain Genshin Impact sih, masih oke banget kok guys. Kayak main game PUBG, Free Fire, COD, Mobile Legends, PES 2021 tuh aman banget guys. Terus kemudian kelebihan kedua yang review kita rasakan ketika menggunakan Poco X3 Pro ini adalah dari sisi daya tahan baterai dari HP ini. Baterai HP ini tuh 5100 mAh-an kurang lebih. Itu bisa tembus 1 hari pemakaian lebih dengan ini layar 120 Hz yang kita pakai. Jadi sudah layarnya smooth, baterainya awet banget guys. Ini berkat kombinasi juga prosesornya yang memang irit daya tapi performance-nya mantap. Terus kelebihan ketiga seperti saya sudah mention, layarnya yang 120 Hz ini itu membuat kita itu enak banget buat scrolling sebenarnya. Buat scrolling sosial media, bahkan buat main game itu nyaman banget guys. Saya nggak bohong. Ketika saya kemarin tes gaming itu adalah salah satu HP terbaik di harga 3 jutaan yang punya touch untuk main game itu enak. Ini saya harus akuin, untuk yang Poco X3 Pro ini layarnya buat main game itu enak banget guys. Terus kelebihan selanjutnya dari sisi speaker di HP ini. Jadi speaker di HP itu ada stereo, jadi di bawah sini sama di atas sini. Jadi kalau kita buat main game atau kita buat nonton, jadi saya juga sudah nonton di Netflix, saya download Netflix. Dan sekedar informasi tambahan, Netflix-nya ini mendukung sampai Full HD, jadi dia ada bandwidth-nya L1 itu sudah dapat di HP ini, jadi aman, bisa nonton sampai kualitas Full HD. Terus, ini enak banget guys, untuk pemakaian, sehari-hari buat speakernya tuh buat dengerin lagu, kemudian buat main game, kemudian buat nonton, itu nyaman banget guys. Apalagi layarnya yang cukup besar ini, buat nonton itu tambah sip guys. Terus kemudian kelebihan selanjutnya ada dari sisi kelengkapan fitur yang disediakan dari HP Poco X3 Pro ini. Di mana HP ini itu ada NFC-nya, terus kemudian di sini ada sensor sidik jarinya, terus di bagian atas ada sensor inframerahnya, terus ada headphone jack 3,5 mm, USB Type-C yang support fast charging, itu top banget guys. Terus kelebihan selanjutnya adalah yang menurut Review Gadget rasakan adalah dari sisi kamera dari HP ini. Meskipun memang kamera HP ini bukan yang terbaik ya di kelasnya, tapi menurut Review Gadget untuk harganya 3 jutaan dengan spesifikasi yang ditawarkan dengan kelebihan yang tadi sudah Review Gadget sampaikan sampai sekarang,
itu kameranya tuh masih oke kok guys, masih baik banget. Nanti setelah ini kalian akan lihat sampel foto maupun videonya. Menurut review gadget untuk penggunaan sehari-hari itu tidak akan ada masalah untuk penggunaannya, apalagi kameranya juga cukup cukup asik untuk dipakai untuk foto maupun video. Nah, kalian bisa lihat untuk sampel foto dan videonya setelah ini ya guys. So, hello guys, kembali lagi dengan review gadget. Kali review gadget untuk coba kamera depan dari Poco X3 Pro. Kita gunakan buat vlog, kurang lebih seperti ini kualitas gambarnya, dynamic range-nya, kestabilan gambarnya, kurang lebih seperti ini ya guys. Kalian bisa lihat sendiri untuk kualitasnya. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys untuk kualitas kamera depan dari Poco X3 Pro ini. So, oke guys, ini adalah uji coba kamera belakang dari Poco X3 Pro. Jadi kurang lebih seperti ini kalau kualitas gambarnya, kualitas videonya, kualitas audionya. Kalau kita gunakan buat vlog, silahkan terus pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Untuk dynamic range-nya seperti apa, untuk kualitas gambarnya seperti apa, silahkan terus pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Nah, itu dia tadi adalah kelebihan dari Poco X3 Pro ini. Tentunya HP ini punya kekurangan yang mungkin kalian perlu ketahui. Dimana yang pertama adalah slot SIM card dari HP ini itu adalah hybrid. Jadi dia bukan 2+1. Jadi dia kalau kalian mau pakai micro SD, kalian cuma boleh pakai satu SIM card. Tapi kalau kalian mau pakai dual SIM, kalian nggak bisa pakai micro SD. Jadi itu kekurangan pertama yang review kita temukan di HP ini. Yang kedua, seperti biasa di HP Pocophone, HP Redmi, HP Xiaomi itu selalu ada iklan. Khususnya yang cukup mengganggu itu sebenarnya yang di lock screen sih guys. Kalau yang bukan di lock screen itu mungkin nggak terlalu mengganggu. Kalau di lock screen itu kadang ketika kita baru buka HP-nya itu sudah ada iklannya itu menurut review gadget cukup mengganggu dan mungkin nggak semua orang ngerti untuk caranya menghilangkan iklan tersebut. Dan memang sih untuk secara overall masih bisa dimaklumin karena dia menjual HP ini dengan harga yang sangat-sangat terjangkau dengan spesifikasi yang ditawarkan. Terus secara body mungkin bagi kalian yang memang berharap ini adalah aluminium atau kaca, maka kalian dapatin yang plastik. Tapi overall nggak ada masalah sih, bahan plastik sih oke-oke aja. Toh juga kalian pasti bakalan pakai casing kan. Kecuali kalian bukan tim casing ya, tapi kalau review gadget sendiri menyarankan kalian pakai casing aja supaya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke guys, kita masuk ke closing untuk bahas kesimpulan untuk HP ini apakah worth it atau tidak ya guys. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas dari smartphone Poco X3 Pro ini? Apakah sesuai ekspektasi kalian untuk kelebihan maupun kekurangan dari smartphone ini? Tentunya kalian pasti punya pendapat yang berbeda-beda ketika mendengarkan review dari review gadget ini. Dan kalau menurut saya sendiri, untuk HP Poco X3 Pro ini sudah sangat layak untuk kalian beli di harga 3 jutaan. Meskipun memang dengan catatan yang dalam tanda kutip, kalau misalnya kita buat main game yang game cukup berat kayak Genshin Impact, dia memang akan agak sedikit hangat dan menuju ke panas ya guys. Karena menurut review gadget, batas toleransi untuk bermain game itu di 41-42. Tapi kemarin waktu kita tes gaming, untuk Genshin Impact dia bisa sampai 45 derajat. Dan itu cukup mengganggu untuk pemakaian untuk gaming ya guys. Tapi ini adalah pendapat dari review gadget ya guys. Terus kemudian juga kalau misalnya kalian memang cari yang kamera bagus banget di harga 3 jutaan, maka mungkin HP ini cenderung kameranya biasa aja, bukan yang bagus banget, tapi memang oke, acceptable, mengingat spek yang ditawarkan itu sudah cukup menarik guys. Dan untuk penggunaan sehari-hari, HP ini juga tidak ada masalah, dan menurut review gadget ini adalah salah satu yang HP terbaik di harga 3 jutaan. Dan inilah pendapat review gadget, mungkin saja bisa berbeda dengan pendapat kalian. Kalau kalian pengguna Poco X3 Pro, atau kalian memang punya smartphone lain, dan kalian merasa lebih bagus smartphone kalian, ya silakan aja, itu wajar aja, karena setiap orang punya pendapatnya masing-masing. Jadi kalau menurut review gadget sendiri, atau harga 3 jutaan, HP ini sudah sangat worth it banget guys. Oke guys, thank you sudah nonton video ini.
Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.